salam dan bahagia. Saya Trisni Atmawati dari SMA Negeri 1 Purworejo, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Purworejo. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya tentang pembelajaran sosial emosional. Selamat menyaksikan. Pembelajaran sosial emosional pada mata pelajaran biologi lintas minat, yaitu pada kelas 12 IPB. Topik yang diambil adalah laporan percobaan. Pada pembelajaran ini, pembelajaran berdiferensiasi yang diambil adalah kebutuhan murid tentang minat murid. Berikutnya, strategi yang dipilih adalah strategi dengan pembelajaran berdiferensiasi produk. Pembelajaran sosial emosional yang dipilih di sini adalah kesadaran diri dan pengelolaan diri. Kesadaran diri yaitu dengan teknik memeriksa perasaan diri dan pengelolaan diri dengan teknik mengidentifikasi emosi. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi pada sore hari ini terkait tadi ya, tentang menyusun laporan percobaan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang sore hari ini adalah untuk menyusun laporan percobaan ya, dengan menganalisis contoh-contoh laporan percobaan yang ada. Nah, nanti kita akan kembali sebelum Ibu ke materi, kita akan memulai dengan kegiatan pendahuluan dulu ya. Kegiatan pendahuluan ini ya kita rileks-rileks dulu aja. Kalian kan tadi seharian sudah belajar ya, mulai jam 7 sampai jam sekarang ini setengah 3. Itu. Nah, sekarang coba 3 kali kalian tarik napas, tahan, dan hembuskan 3 kali. Sudah dicoba? Sudah? Rumaisa sudah? Kamu kok nahan terus, Rumaisa? Nah, dihembuskan, Mbak. Jangan ditahan terus ya. Nanti pingsan Ibu agak tanggung jawab ini. Ya. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, Ibu minta kalian, ya, Ibu minta kalian untuk memeriksa perasaan diri kalian. Nah, kalian memeriksa, anggap aja kalian dokter ya, memeriksa perasaan diri kalian saat ini. Ya, jadi tujuan kita relaksasi ini adalah untuk mengenali kondisi, mungkin bisa fisik, bisa emosi, bisa mental kalian. Saat ini tuh aku sedang merasakan apa sih, seperti itu. Ya, sekarang ini aku sedang merasakan apa. Nah, silakan kalian tulis ya, yang jujur aja yang dirasakan sekarang apa gitu ya, jengkel, kecewa, sedih, marah, seneng, bahagia, jatuh cinta, boleh silahkan ya. Kalian tulis di sini. Ibu kasih di chat kalian, di chat room ini ada link, nah, bisa kalian tulis di situ ya. Pahami betul, periksa perasaan kalian. Kalian sekarang sedang merasakan apa sih? Masih mendengar suara Ibu? Oh ya, kayaknya masih, Bu. Masih ya. Oke, thank you Safina Masih. atas responnya. Terima kasih Surya Putri. Ya, jadi ini kalian sedang belajar untuk melatih keterampilan kesadaran diri sehingga ketika kalian sedang kacau, sedang apa gitu, kalian tarik napas dan aku sedang merasakan apa sih? Seperti itu. Ya. Seharian ini aku sudah belajar seharian. Wah, perasaanku sekarang ini apa sih? Gitu. Nah, kesadaran ini untuk melatih kesadaran diri. Nah, kesadaran diri itu sebenarnya untuk membimbing, menuntun kalian bagaimana mengetahui kesadaran dirinya, nanti bisa untuk melatih kecerdasan sosial emosionalnya. Suara Ibu sudah cukup terdengar jelas ya?
Jelas, Bu. Jelas, oke, Jelas, terima Bu. kasih. Jelas, Bu. Oke, ya. Nah, tadi Ibu sudah minta kalian untuk memeriksa diri sendiri ya, perasaannya saat ini apa sih gitu ya. Jangan nanti perasaan yang ada sekarang itu tidak sadar kalian terbawa-bawa sampai nanti malam, atau mungkin perasaan yang negatif itu terbawa sampai malam, sampai di keluarga, itu kan nggak baik ya. Nah, kalian sudah memeriksa diri kalian sendiri, perasaan kalian seperti apa. Nah, sekarang coba kalian pilih reaksi apa ya, emot apa yang mewakili perasaan kalian saat ini. Tadi kan sudah nulis, nah sekarang tunjukkan emot kalian apa sih. Ayo. Safina ngantuk. Tapi matamu nggak kelihatan ngantuk loh, Safina. Iya. Wah, Rumaisa sedang berbunga-bunga. Love, 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 love. Sintiara, aduh ini keringat atau air mata ya? Emotnya ya. Arif Cahyo ngantuk, tapi kayaknya ini belum tidur, baru aja kirim emot. Mentari ngantuk ya. Veranisa, wah nggak apa-apa lah. Wah, padahal kayak banteng ini. Mendengus ya. Kevin apa? Kevin? Wah ini Vanda ini tanpa ekspresi ini kayaknya. Oke ya, sekarang kalian sudah. Wah ya sudah banyak yang wah, Immanuel melirik ibu ini. Najma memberikan emot sedang menari atau apa ini ya? Atau senam? Ya. Lauria. Oke, ya. Nah sekarang kalian lanjutkan. Setelah kalian tahu perasaan kalian saat ini, Ibu akan melakukan tahap kedua. Tahap kedua itu pengelolaan diri. Ya, pengelolaan diri. Jadi tujuannya kalian setelah tahu perasaan kalian, ya, kalian tujuannya itu bisa mengendalikan perasaan tersebut, ya, dan menyiapkan berbagai pilihan sebagai penggantinya. Jadi di sini kalian tujuannya untuk mengelola diri. Nah, kalian bisa jawab pertanyaan berikutnya tadi yang di di Google Form ya. Di Google Form kalian lanjutkan menjawab pertanyaan apa yang ada dalam pikiranmu sekarang. Ya, tadi kan perasaan ya, sekarang apa yang ada dalam pikiranmu, terus penyebab munculnya perasaan tadi, terus asal mula penyebab perasaan tersebut. Nah, cuman kayaknya sudah banyak yang mengisi secara lengkap tadi ya. Kelihatan kayaknya. Ibu udah sharing soalnya. Tidak ya. Nah, ini ada yang bingung, tugasnya menumpuk ya. Terus, wah HP-nya kentang ya. Waduh, moga-moga dapat rezeki bisa ganti HP ya, Andrian ya. Itu memang zaman sekarang ini, zaman pandemi memang itu sebagai suatu kebutuhan primer akhirnya ya. Terus ini Aisyah gelisah, wah, sudah berpikir ke depan ya. Kemarin sudah memikirkan PTN ya. Terus lagi senang besok libur. Oke, Cahyo, kamu tadi sudah cicil ngantuk ya kayaknya, besok libur soalnya. Bintang Ilham, aduh kesepian. Terus Cynthia tertekan. Ya, ini biasa aja. Kurang fokus belajar di jam siang. Oke, Ibu juga bisa memahami. Nah, ini Manuel tadi jawabannya enggak kenapa-kenapa. Enggak kenapa-kenapa kok, tidak kenapa-kenapa. Enggak kenapa-kenapa. Itu. Terus Kevin, perasaanku saat ini senang. Oh, alhamdulillah. Larasati, merasakan senang bisa belajar dengan baik. Senang tapi juga bosan. Iya, maklum itu kadang itu sangat alamiah ya dan wajar ya. Senang, terus always happy. Waduh, sip sekali Mintari. Bersyukur, sedih, takut, bosan. Di mana-mana hatiku senang. Ini Bagas ini tadi ya. Soalnya dari awal tadi juga sudah senang senyum terus kok. Senang, saya ingin sedikit saya lagi. Nah, kalian sudah tahu tentang penyebabnya. Nah, penyebabnya ini mungkin ada yang sebagian bisa segera dihilangkan, ada yang tidak.
Kalau ada hal-hal yang tidak bisa dihilangkan, berarti tidak bisa dihilangkan dengan cepat, karena itu adalah kadang keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kalau kita berlarut-larut milih untuk berada di perasaan yang negatif, maka yang akan rugi adalah diri kita sendiri. Tidak hanya dalam proses keberhasilan kita, tapi juga secara fisik. Ya. Ketika kita merasa ada perasaan yang negatif terus, maka secara otomatis fisik kita juga akan terbawa. Karena kalau ada yang mungkin pernah baca The Power of Water, jadi intinya kalau air itu kita kasih doa, nah, kita kasih kata-kata baik, itu ternyata air itu kalau diamati dengan mikroskop dia memiliki bentuk yang bagus ya, berbentuk kristal seperti itu. Tapi kalau air itu diberi kata-kata yang negatif, diberi ucapan-ucapan yang buruk, itu ternyata ketika air itu molekulnya diamati di mikroskop bentuknya enggak lagi berbentuk kristal, bentuknya udah nggak bagus lagi seperti itu. Nah itu membuktikan bahwa ketika perasaan kita nggak baik ya, itu ternyata mempengaruhi fisik kita. Karena apa? 78% lebih ya tubuh kita itu kan tersusun dari air seperti itu. Itu nantinya akan dapat mempengaruhi fisik kita dan juga nanti ke pikiran kita, otak kita ya, karena otak kita itu juga ada airnya seperti itu. Nah, di sini tadi Ibu mengajarkan kalian bagaimana kalian untuk selalu belajar. Ya, ketika posisi nggak nyaman dan segala macam, langsung diem, tarik nafas panjang 3 kali ya minimal. Yang kurasakan ini apa? Penyebabnya apa? Oke, mungkin bisa apa yang Ibu sampaikan mungkin semoga dapat ada manfaatnya dan kalian bisa untuk melatihnya di lain hari seperti itu sehingga kalian akan bisa melatih keterampilan sosial emosional gitu ya. Terakhir Ibu kasih untuk refleksi hari ini, Ibu kasih satu link lagi isiannya. Enggak apa-apa lah, biar ini keterampilan suatu saat kalian bisa dilatih terus ya untuk mengelola emosi, kesadaran diri dan meningkatkan keterampilan emosionalnya. Ya, sudah kelihatan yang Ibu share di chat room ya. Ya, semuanya terima kasih sudah mengisi manfaat memeriksa diri tadi ya. Kalian bisa praktekkan nanti besok lain waktu mungkin kalian bisa ceritakan ke Ibu bagaimana manfaatnya mungkin kalau kalian sering melakukan ini. Menyusun laporan percobaan. Kalian kemarin sudah membuat percobaan sederhana tentang pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan tanaman ya. Nah, faktor luarnya yang kalian lakukan kemarin adalah faktor dari cahaya matahari. Untuk laporan percobaan yang harus kalian kumpulkan, Ibu berikan kebebasan. Mau seperti yang di LKS itu format laporan percobaan yang baku ya, ditulis dalam bentuk Word itu ya, nah, seperti makalah ya atau naskah laporan percobaan. Bisa juga kalian buat dalam bentuk infografis boleh, infografis boleh, atau kalian dalam bentuk video paparan atau kayak presentasi itu ya, paparan tentang hasil percobaan kalian itu juga boleh. Silahkan kalian pilih yang mana, terserah ya. Itu. Jadi boleh dalam bentuk laporan resmi yang ada formatnya di LKS, boleh membuat infografis. Infografis saya yakin kalian semuanya sudah pinter buat poster gitu ya, pakai Canva gitu. Kalian bisa pilih nanti pakai infografis gitu ya. Terus bisa juga video. Kalian buat video menerangkan ini hasil percobaan kelompok saya atau perusahaan saya kemarin seperti itu. Nah, oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu? Saya yakin kalian sudah bisa, wong dulu kalian kelas 11 sudah mempelajari membuat karya laporan hasil penelitian Pak ya di bahasa Indonesia. Iya nggak? Iya. Oke. Iya, Bu. Oke. Ya, ada pertanyaan sebelum Ibu tutup?
sesi kita pada sore hari ini? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Belum ada. Berarti untuk pertemuan pada sore hari ini Ibu cukupkan ya. Tapi sebelum Ibu tutup, mohon on kamera lagi Ibu screenshot. Oke, demikian aja ya dari Ibu. Tetap semangat, tetap bahagia, selamat istirahat untuk bisa mengikuti pembelajaran di esok hari lagi. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya saat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sosial emosional ini tentunya sangat senang dan antusias. Mengapa? Karena saya merasa dengan melakukan pembelajaran sosial emosional ini, saya selaku pendidik tidak hanya sebatas menyampaikan materi ataupun pengetahuan kepada murid, namun, lebih dari itu, saya merasa dapat memanusiakan murid-murid saya. Seperti filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran adalah memberikan didikan budi pekerti. Nah, saya merasa dalam pembelajaran sosial emosional ini, kita dapat memberikan pembelajaran budi pekerti tersebut. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah melaksanakan pembelajaran sosial emosional ini, yang pertama adalah tidak semua siswa memiliki kesiapan secara mental maupun emosional dalam mengikuti pembelajaran. Tugas kita sebagai guru atau pendidik adalah membantu mereka untuk siap dalam pembelajaran. Di antaranya siap secara mental maupun emosionalnya. Tentunya kesiapan sosial, mental, dan emosional ini sangat berperan dalam keberhasilan anak didik kita atau murid kita dalam pembelajarannya. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan sebelumnya umumnya hanya berfokus pada penyampaian materi saja atau pengetahuan saja, sehingga kadang para guru termasuk saya tidak melihat kesiapan para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di antara kesiapan siswa ini adalah mental dan emosionalnya. Nah, dari pengalaman saya di pembelajaran sosial emosional, banyak anak dalam pembelajaran pikiran ataupun perasaannya ternyata tidak mendukung untuk mengikuti proses pembelajaran yang diberikan guru atau pendidik. Oleh karena itu, sangat perlu kiranya bahwa pendidikan atau pembelajaran sosial emosional ini diajarkan kepada para murid kita. Karena tentu saja keterampilan sosial emosional tidak hanya sebatas berperan dalam proses pembelajaran di kelas yang mereka lakukan, namun keterampilan sosial emosional tersebut akan bermanfaat di kehidupan mereka kelak. Karena bagaimana mereka terbiasa untuk selalu berpikir positif, selalu berperasaan positif, atau istilahnya bagaimana kita selalu bisa positive thinking ataupun juga positive feeling sangat diperlukan, terutama ketika mereka berada dalam kondisi yang menyebarkan gelombang-gelombang negatif. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan pada pembelajaran sosial emosional yang akan saya lakukan di masa mendatang, diantaranya berdasarkan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya lakukan tadi. Yang pertama yaitu perlunya penekanan pada tujuan dari setiap teknik keterampilan sosial emosional yang kita ajarkan pada
murid kita. Hal ini tentunya akan lebih memudahkan atau memahamkan para siswa untuk mengetahui tujuan mereka melakukan teknik atau kegiatan tersebut. Berikutnya adalah meningkatkan kesungguhan siswa atau murid dalam kegiatan pembelajaran sosial emosional ini. Di antaranya dengan memberikan contoh-contoh konkret tentang manfaat dari teknik atau keterampilan sosial emosional yang akan kita berikan kepada mereka. Demikian refleksi dari saya, Trisni Atmawati, calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Purworejo, tentang pelaksanaan pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan.